Halo, selamat pagi semua. Apa kabar kamu-kamu? Halo, yang lagi bekerja, yang lagi sibuk dengan apapun, nikmati, nikmati dan nikmati serta syukuri dan selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya. Kita akan menyajikan kata-kata nasihat yang penuh dengan semangat dan semoga ini menjadi nutrisi dalam pikiran kita. Nah, tentu saja hari ini semoga kamu keep your happiness, menjalani semuanya dengan penuh cinta. Di dunia yang penuh dengan kegilaan dalam tanda kutip ini, di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk, keramaian dan sebagainya, bahkan di sana sini ada ketamakan, keserakahan, kecemburuan yang membabi buta dan sebagainya. Satu hal yang harapan saya tidak bisa berubah, yaitu kebersamaan kita selalu dengan cinta. Semoga cinta tidak merubah, tidak mampu ada yang bisa merubahnya. Tentu saja kebersamaanmu harus dilalui dengan cinta yang tulus. Karena cinta yang tulus itu adalah kita akan mengenal bagaimana keikhlasan hati kita dengan melalui cinta yang tulus tentunya. Nah, untuk kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mempelajari sebuah kata nasihat yaitu tentang orang yang optimis. Nah, dalam bukunya Alan Loy MC mengidentifikasikan orang optimis ini adalah orang yang berpendirian teguh serta selalu merencanakan pembaruan. Nah, orang optimis ini mereka tidak takut atau kecut hati dengan pengalaman berada di bawah. Karena orang-orang optimis tidak peduli mereka di bawah, tidak peduli cobaan dan halangannya besar. Mereka justru menyiapkan cara-cara yang luar biasa, cara-cara yang bagus, cara-cara yang kreatif untuk menghadapi saat keadaan berada di bawah. Orang optimis ini mereka tidak khawatir akan pertambahan usia. Motivator Stephen Kender dalam bukunya Two Ways to Motivate Yourself mengatakan tidak ada seorang pun yang peduli berapa usia kita kecuali kita sendiri. Orang hanya peduli bahwa apa yang dapat kita lakukan dan kita dapat melakukan apapun pada usia berapapun. Nah, kadang kita itu berpikir bahwa kita itu sudah tua, bahwa kita itu tidak pantas lagi melakukan sesuatu. Nah, ada kan mungkin di antara kalian yang berpikir seperti itu. Kalau kalian berpikir sudah tua, atau saya ya, mungkin saya berpikir sudah tua, saya tidak pantas lagi melakukan sesuatu, itu berarti saya mendengarkan suara-suara negatif, suara-suara yang tidak bisa membuat saya menjadi orang yang positif. Nah, saya pernah membaca suatu penelitian tentang pengaruh usia kepada otak manusia. Yang membuat otak kita itu kurang tajam itu bukan berarti kita bertambahnya usia, tetapi karena tidak seringnya atau jarang digunakan otak kita. Nah, di situ disebutkan otak manusia ini seperti otot lengan, otot badan kita. Semakin sering digunakan, dia akan semakin kuat dan semakin bagus. Nah, tentu di sini kita belajar, marilah kita gunakan otak kita sebaik mungkin untuk menggali pengetahuan, untuk menggali banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam hidup ini. Jadi orang yang optimis akan selalu belajar, tidak khawatir dengan usia tua. Nah, oke. Yang saat ini mungkin yang seumuran sebaya dengan saya tidak harus merasa tua, jiwanya harus tetap muda. Sekali lagi, bukan karena penuaan yang membuat otak manusia ini kurang tajam, karena disebabkan oleh kurangnya dipergunakan. Nah, jadi seperti halnya otot tangan, otot lengan, dan otot-otot yang ada di dalam tubuh, kalau kurang digunakan, kurang dilatih, itu berarti kan akan lemah. Otak kita juga begitu. Kalau kurang dipergunakan, kurang dilatih, dia akan lemah dan lambat. Nah, di sini harapan saya agar kita menggunakan otak kita untuk belajar banyak hal, tentunya agar kita tidak menjadi tell me alias telat mikir. Agar saya atau kita semua tidak menjadi orang yang tell me atau telat mikir, marilah kita sama-sama belajar. Banyak hal yang perlu kita gunakan untuk agar kita belajar dan banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam hidup ini. Termasuk banyak membaca, banyak berkomunikasi dengan orang lain, atau mungkin mendengarkan banyak-banyak ceramah dan sebagainya, atau mendengarkan kata-kata nasihat dan sebagainya. Itu bisa menjadi bahan kita untuk belajar. Nah, di sini marilah sekali lagi kita mengasah otak kita agar kita menjadi
lebih baik. Nah, jadi orang yang optimis tidak takut usia tua, tidak takut tantangan, dan selalu mengasah otak kita. Oke, keep your happiness untuk kamu semua hari ini. Semoga berbahagia selalu.